Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali lewat Renungan Harian edisi hari Sabtu 2 April 2022. Mari sebelum kita berakhir pekan bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat-sahabat kita kembali membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan yang adalah sumber sukacita, sumber kehidupan, juga sumber kekuatan buat kita hari ini dalam menjalankan tugas tanggung jawab, juga dalam menjalani kehidupan kita hari ini. Karena itu mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati hingga pagi ini kami kembali diberi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan, untuk merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon hikmat dan Roh Kudus Tuhan agar kami mampu mendengar dan memahami firman-Mu dengan benar. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Renungan harian kita pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Yang berbunyi demikian: persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu.
Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama di bawah tema untuk hari ini, Sabtu 2 April, kasih dinyatakan melalui pengorbanan. Sekali lagi, kasih dinyatakan melalui pengorbanan. Ian dalam bahasa Toraya nakua, Pak Kaboro di papayan ulendui serongan kale. Saudara-saudaraku yang kekasih, berkorban untuk kepentingan orang banyak adalah suatu perbuatan yang amat baik. Akan tetapi, tidak semua orang bersedia berkorban untuk orang lain. Bahkan tidak jarang kita temui bahwa ada orang yang mengorbankan kepentingan orang banyak demi kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus telah memberi pengaruh besar bagi orang banyak dengan berbagai mukjizat yang dilakukan. Hal itu membuat orang-orang Farisi bersama dengan Mahkamah Agama bersepakat mengambil tindakan untuk mencegat Yesus. Kehadiran Yesus membuat mereka terancam karena semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan mengikut dia sebagai Mesias, hal itu akan dianggap sebagai suatu pemberontakan politik terhadap Romawi, sehingga dapat memunculkan kemarahan kaisar. Jika itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci, bahkan mengancam kehidupan bangsa Yahudi. Kayafas sebagai pemegang jabatan imam besar mengusulkan bahwa lebih baik satu orang mati untuk orang banyak daripada orang banyak dikorbankan karena satu orang. Walaupun Kayafas sendiri tidak menyadari hal tersebut, akan tetapi Injil mencatat bahwa hal itu dikatakannya sebagai sebuah nubuatan terhadap kematian Yesus yang mati untuk keselamatan manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah bahwa kasih Tuhan kepada dunia ini dinyatakan melalui pengorbanan dirinya. Dia mau kita berkorban. Dia mau berkorban walaupun manusia yang seharusnya dihukum. Pengorbanan itu telah diteladankan Tuhan Yesus bagi orang percaya, bahwa terkadang kita perlu berkorban demi suatu kebenaran. Hal itu memanglah tidak mudah,
Tetapi percayalah, pengorbanan yang disertai ketulusan dan penyerahan kepada Tuhan tentulah mengorbankan. Tentulah pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Itulah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pagi hari ini. Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah atau renungan harian pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam sorga, dimuliakanlah nama Tuhan. Diagungkanlah Engkau sepanjang kehidupan ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan firman-Mu, dan harapan kami Tuhan akan memampukan kami untuk memperkatakan firman-Mu dengan baik dan benar. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan, semakin dipuji, semakin dikenal, dan semakin banyak orang mengikut dan mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Hari ini juga ya Tuhan, kami mensyukuri kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh dinikmati oleh jemaat Tuhan, juga oleh orang tua, saudara-saudara kami, dan semua orang percaya di muka bumi ini. Ketika mereka boleh menikmati dan merasakan berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka, baik dalam pertumbuhan anak-anak kami, baik dalam pekerjaan mereka, terlebih khusus dalam pertambahan usia, juga dalam kesembuhan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Kami bersyukur semua atasnya itu Tuhan, karena Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih. Ya Allah Roh Kudus, kami berdoa juga buat orang tua kami yang sudah lansia. Engkau tetap menopang dan menguatkan mereka, sehingga meskipun mereka sudah lansia, tetapi mereka tetap bersukacita. Mereka tetap bersyukur untuk keberadaan hidup mereka. Mereka tetap yakin bahwa Tuhan ada dan tetap beserta hidup mereka. Juga yang dalam kelemahan tubuh karena penderitaan sakit penyakit, Tuhan Engkau pulihkan dan kuatkan mereka. Sehingga meskipun mereka tidak berdaya, tapi kasih dan kemurahan Tuhan akan tetap menolong, menopang, dan menguatkan mereka. Karena itu kami bersyukur untuk semuanya. Kami bersukacita untuk kuasa dan kasih-Mu yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kiranya Tuhan tetap menolong, menopang, dan menguatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Baik orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak cucu kami, semua jemaat Tuhan yang tidak berdaya. Kami percaya Engkaulah kekuatan dan sukacita serta pengharapan kami yang akan tetap memperlengkapi, menyempurnakan kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat-Mu yang boleh kami nikmati hari ini. Engkau senantiasa memberkati dan memampukan anak cucu kami, segenap jemaat Tuhan dalam berbagai tugas tanggung jawab mereka. Biarlah seluruh hidup mereka terpelihara dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terlebih khusus pemimpin bangsa dan negara kami, Engkau senantiasa mampukan mereka agar mereka mampu menolong dan menopang, juga memberkati, agar mereka mampu untuk mengangkat tugas tanggung jawab mereka demi untuk damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kepercayaan seluruh hidup kami, jadilah kehendak Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi semua jemaat-Mu.
Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan yang akan berakhir pekan bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat. Tetap sukacita, tetap semangat, dan tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati.